Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Irfan Muzaki, saya dari Universitas Islam Negeri Salatiga dengan NIM 430402301158 akan memaparkan materi tentang DAT, GABT, dan FACT. Dalam presentasi ini kita akan membahas tentang tes aptitude yang penting dalam penilaian bakat dan kemampuan individu, yaitu DAT, GABT, FACT. Tes-tes ini banyak digunakan untuk konteks pendidikan di dunia kerja untuk membantu individu menemukan kemampuan mereka. Mari kita eksplorasi lebih dalam tentang fungsi, struktur, dan aplikasi dari masing-masing tes ini. Pengantar tes diferensial aptitude test atau DAT. Tes DAT itu diciptakan oleh George Bennett dan Harold G. Zubin untuk menilai potensi individu dalam berbagai bidang, berbagai subtes kemampuan. Tes ini dirancang untuk menilai potensi seorang dan membantu dalam menentukan kecocokan karir di berbagai bidang. Contoh penggunaan dalam karir yaitu hasil dari DAT memberikan gambaran yang jelas tentang kekuatan dan kelemahan individu dalam berbagai aspek. Pengembangan oleh George Bennett. DAT terdiri dari subtes yang mengukur kemampuan verbal, numerik, dan mekanik penting untuk memilih karir, menilai potensi individu. Hasil tes ini membantu menentukan kecocokan seseorang dalam bidang teknik atau administrasi, menunjukkan kekuatan dan kelemahan. Itu adalah gambaran kekuatan dan kelemahan. Selanjutnya, struktur dan subtes dalam tes DAT. Verbal reasoning, deskripsinya itu mengukur kemampuan memahami dan menggunakan bahasa, kemampuan yang diukur kemampuan verbal dan komunikasi. Numerical ability, yaitu mengukur kecepatan dan ketepatan dalam bidang, kemampuan yang diukur kemampuan numerik. Yang ketiga yaitu mechanical reasoning, mengukur pemahaman prinsip mekanik dasar, kemampuan yang diukur yaitu kemampuan mekanik. Penerapan DAT dan dalam proses seleksi pegawai. Menggunakan DAT untuk menentukan kesesuaian kandidat dengan komposisi yang diinginkan. Penerapan DAT yang berharga. Penerapan DAT sangat berharga dalam proses seleksi pegawai, membantu memastikan bahwa kandidat yang dipilih sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Membantu menentukan kesesuaian. Banyak perusahaan menggunakan hasil tes ini untuk membantu menentukan kesesuaian kandidat dengan posisi yang diinginkan, meningkatkan efektivitas rekrutmen. Kemampuan subtes mekanik. Seseorang yang menunjukkan kemampuan tinggi dalam subtes mekanik mungkin lebih cocok untuk posisi teknisi dibandingkan dengan posisi manajerial, menyesuaikan keahlian dengan tugas. Pengembangan karir. Hasil tes juga dapat digunakan untuk mengembangkan karir, memberikan wawasan tentang kekuatan dan area yang perlu ditingkatkan bagi individu. Terakhir itu memahami keterampilan individu. Membantu individu memahami bidang mana yang paling sesuai dengan keterampilan mereka, mendukung pertumbuhan potensial dan kepuasan kerja. Selanjutnya, pengenalan General Aptitude Test Battery atau GABT. GABT mengukur berbagai jenis bakat dan kemampuan. Tes ini memberikan wawasan yang potensi individu dalam banyak orang. Terdiri dari 12 subtes untuk mengevaluasi menyeluruh. Masing-masing subtes fokus pada aspek verbal, numerik, dan spesial. Digunakan dalam konseling karir dan pendidikan, membantu individu menemukan minat dan bakat mereka secara tepat. Yang terakhir itu hasil tes dapat mengarahkan pilihan karir. Contohnya, kemampuan tinggi dalam analisis numerik dapat mengarahkan ke akuntansi. Selanjutnya yaitu subtes dalam GABT, jenis dan tujuan. Verbal aptitude. Tujuan mengukur kemampuan dalam memahami dan menggunakan kata-kata, kemampuan yang diukur kemampuan verbal. Yang kedua, numerical aptitude.
Tujuan mengukur kemampuan dan dalam melakukan operasi matematis. Kemampuan yang diukur yaitu kemampuan numerik. Yang ketiga, spatial aptitude, mengukur kemampuan dalam memahami dan memvisualisasikan objek. Kemampuan yang diukur kemampuan spesial. Selanjutnya, penerapan JABT dalam pendidikan. Penggunaan hasil tes. Sekolah dan perguruan tinggi menggunakan hasil tes ini untuk membantu siswa memilih jurusan yang sesuai dengan bakat mereka. Kemampuan tinggi verbal. Jika seseorang siswa menunjukkan kemampuan tinggi dalam tes verbal, mereka mungkin diarahkan untuk mengajar studi di bidang bahasa atau sastra. Yang ketiga, desain program pelatihan. Hasil JABT juga dapat digunakan untuk merancang program pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Yang terakhir yaitu keberhasilan akademis. Penerapan JABT meningkatkan peluang keberhasilan akademis siswa dengan pendekatan yang lebih tepat. Selanjutnya, pengenalan Flannagan Aptitude Classification Test atau VFACT. Definisi FACT, Flannagan Aptitude Classification Test atau FACT adalah tes untuk mengukur berbagai kemampuan individu dalam konteks pekerjaan. Tujuan utama tes ini dirancang untuk membantu dalam proses seleksi karyawan, memberikan wawasan mengenal kecocokan seseorang untuk posisi tertentu. Subtes yang tersedia. FFACT mencangkup beberapa subtes yang mengukur kemampuan seperti pengamatan, presisi, dan penalaran. Industri yang menggunakan tes ini digunakan di berbagai industri termasuk teknik dan penelitian untuk menentukan kecocokan kandidat. Contoh pemanfaatan hasil dari FACT dapat digunakan untuk menentukan kecocokan kandidat pada pekerjaan yang memerlukan ketelitian tinggi. Yang terakhir, relevansi dalam seleksi menggunakan FACT dalam seleksi karyawan, memberikan keunggulan kompetitif dan menemukan talenta yang tepat untuk posisi yang dibutuhkan. Selanjutnya, evaluasi subtes dalam FACT. Kemampuan yang diukur inspection, yaitu mengukur kemampuan individu untuk mengamati detail. Kemampuan yang diukur kemampuan analitis. Yang kedua, judgment, yaitu mengukur kemampuan untuk membuat keputusan berdasarkan informasi. Kemampuan yang diukur yaitu kemampuan evaluatif. Yang ketiga, arithmetic, yaitu mengukur kemampuan dalam melakukan perhitungan dasar. Kemampuan yang diukur yaitu kemampuan numerik. Dalam kesimpulan, DAT, JABT, dan FACT adalah alat yang sangat penting dalam penilaian bakat dan kemampuan individu. Penggunaan yang tepat dari tes-tes ini dapat membantu individu menemukan jalur karir yang sesuai dan meningkatkan peluang sukses di masa depan. Oleh karena itu, sangat dianjurkan bagi institusi pendidikan dan perusahaan untuk mengadopsi dan menyempurnakan penggunaan tes ini dalam proses seleksi dan pengembangan karir. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.